Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syairul. Di sini saya akan melanjutkan bab 2, yang dimana kita sudah membahas di bab 1 mengenai geografi dan ilmu sejarah. Oke, di bab 2 kali ini kita akan membahas tentang seputar teori dan pemikiran sejarah. Bab 2 ini berfokus pada teori dan pemikiran sejarah yang menjadi dasar dalam memahami peristiwa masa lalu, yaitu salah satu teori ini penting dalam gerak sejarah yang membahas bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung dari masa ke masa. Teori ini juga mencakup pandangan determinisme sejarah yang menyatakan bahwa peristiwa masa lalu itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti yaitu lingkungan, teknologi, atau kebijakan manusia. Dengan memahami pola gerak sejarah, kita para peneliti dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam perkembangan masyarakat. Selain itu, teori ini juga persebaran kebudayaan juga sorotan dalam bab ini menjelaskan bagaimana kebudayaan itu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain melalui interaksi manusia seperti perdagangan, migrasi, atau penaklukan. Teori ini juga penting dalam konteks sejarah Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing melalui jalur maritim sebagai contoh, yaitu kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional, yang kemudian membentuk fondasi peradaban masyarakat Indonesia. Di bab ini juga menguraikan pemikiran tokoh sejarah nasional yaitu seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo. Muhammad Yamin menekankan pentingnya kesadaran sejarah dalam membangun identitas bangsa dengan melihat sejarah sebagai instrumen untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Di sisi lain juga Sartono Kartodirjo memperkenalkan pendekatan multidisipliner dalam kajian sejarah dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk memahami dinamika masyarakat. Pemikiran ini memberikan wawasan baru dalam melihat sejarah sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensi. Pemikiran sejarah nasional Indonesia juga membahas pentingnya filsafat sejarah dalam memahami tujuan dan makna peristiwa masa lalu. Filsafat sejarah tidak hanya berfokus pada fakta-fakta sejarah, tetapi juga mencoba menginterpretasikan nilai-nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Pemikiran ini relevan dalam konteks membangun identitas bangsa, terutama di era modern yang penuh dengan tantangan globalisasi. Jadi kesimpulan di bab 2 ini yaitu dia memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami sejarah sebagai disiplin ilmu. Teori-teori sejarah juga tidak hanya membantu dalam merekonstruksi masa lalu, tetapi juga memberikan perspektif kritis dalam melihat perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan yang komprehensif, sejarah dapat menjadi alat yang efektif untuk memahami perubahan sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari saya dalam review bab 2. Tunggu video selanjutnya di bab 3. Dah.